Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam yang merupakan bagian penting dari pendidikan agama Islam. Ibu berharap kita semua dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini. Ada 6 tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pernikahan. Kedua, memahami dalil atau dasar hukum pernikahan. Ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Keempat, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Kelima, meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Keenam, membiasakan komitmen, tanggung jawab, bersatu, menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya kita memasuki pembahasan, yaitu pengertian pernikahan. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yang memiliki beberapa makna, antara lain berkumpul atau menghimpun. Ini menunjukkan makna menyatukan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, secara istilah, nikah adalah akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual dan membentuk rumah tangga. Kedua, ikatan yang sah secara agama untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Selanjutnya, kita memasuki dasar hukum pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Berikut kita bahas beberapa dasar hukum pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama, menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu dari dirimu sendiri istri-istri untuk kamu tinggal bersama mereka, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya menurut hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya, nikah adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Selanjutnya kita memasuki pembahasan menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada 7 ketentuan pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama, pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Kedua, pernikahan memiliki tujuan mulia, antara lain ialah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menjaga kehormatan diri dan keturunan. Kelima, mendapat ketenangan jiwa. Keenam, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara agama. Selanjutnya kita memasuki syarat dan rukun pernikahan. Menurut hukum Islam, sebuah pernikahan sah jika memenuhi beberapa rukun yang telah ditentukan, yaitu yang pertama ijab dan qabul. Kedua, wali. Wali merupakan pihak yang berwenang untuk mengesahkan pernikahan. Biasanya wali adalah ayah atau kerabat dekat wanita. Ketiga, saksi. 2 saksi yang adil atau laki-laki yang adil yang mendengarkan ijab dan qabul untuk memastikan sahnya pernikahan. Keempat, mahar atau mas kawin. Mahar adalah pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita yang harus diberikan secara sah dan dapat berupa uang atau berupa benda lain yang disepakati bersama. Sekarang kita membahas syarat sah pernikahan. Ada 4 syarat sah pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama, dalam Islam
seorang muslim hanya diperbolehkan menikah dengan pasangan yang seagama. Kedua, tidak ada halangan syariah. Pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram atau saudara dekat dilarang dalam Islam, seperti antara saudara kandung atau antara kedua orang tua dan anak. Ketiga, kesediaan kepada belah pihak. Pernikahan harusnya berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Keempat, kemampuan kedua belah pihak untuk menikah. Kedua belah pihak harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, mental maupun finansial. Selanjutnya kita memasuki hikmah pernikahan. Dalam Islam, hikmah pernikahan ada 4, yaitu yang pertama, menjaga kehormatan dan keturunan. Kedua, mendapat cinta dan kasih sayang. Ketiga, mencapai kesejahteraan spiritual dan duniawi. Keempat, melestarikan generasi. Selanjutnya, kita membahas meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam adalah bagian penting dari keimanan seseorang muslim. Keyakinan ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Selanjutnya kita membahas membiasakan komitmen, tanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, apa itu membiasakan komitmen? Membiasakan komitmen ialah pertama, menetapkan tujuan bersama. Kedua, saling mendukung. Tiga, menyelesaikan masalah bersama. Keempat, menjaga kesetiaan. Selanjutnya, membiasakan tanggung jawab, yaitu yang pertama, pembagian tugas yang jelas. Dua, menunaikan kewajiban. Tiga, akuntabilitas. Apa arti akuntabilitas? Yaitu setiap pasangan harus bertanggung jawab atas tindakan dan perkataan. Jika melakukan kesalahan, baik wanita maupun pria, segera minta maaf dan berusaha memperbaikinya. Selanjutnya, membiasakan bersatu, yaitu pertama, saling menghormati. Kedua, musyawarah. Ketiga, kerjasama. Dan keempat, melakukan kegiatan bersama. Terakhir, membiasakan menepati janji, yaitu yang pertama, kejujuran. Artinya, selalu berkata jujur, terbuka pada pasangan. Hindari berbohong atau menyembunyikan informasi penting. Kedua, menepati janji kecil. Ketiga, menjaga rahasia. Jaga rahasia rumah tangga dan hindari membocorkan informasi pribadi pada orang lain. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan duniawi, tetapi juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dalam Islam, menetapkan rukun dan syarat yang jelas untuk sahnya pernikahan, seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah, saksi, serta ijab dan kabul. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kesucian diri, mendapat keturunan yang saleh dan salehah, serta meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan membutuhkan komitmen, tanggung jawab, persatuan, dan kemampuan untuk menepati janji dari kedua belah pihak. Nilai-nilai ini menjadi pondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Baiklah anak-anakku, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak-anakku semua dapat memahami apa yang telah ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.